Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku para pemirsa dimanapun berada, selalu ceria, berbahagia, di akhirat masuk surga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang tokoh bernama Karl-Heinrich Marx, dia dianggap sebagai seorang filsuf, sosiolog, juga pakar ekonomi dan politik, mengatakan penyebab peperangan, kegaduhan, dan terancamnya perdamaian di dunia ini adalah berebut makan atau urusan mulut. Pertentangan dan benturan hidup antara manusia itu motivasinya adalah berebut makan, persoalan mulut. Sehingga menurut Karl Marx ini, semua permasalahan yang terjadi di dunia ini bersumber dari persoalan perut, persoalan makan, atau persoalan mulut. Jadi, dalam pandangan Karl Marx ini, antar saudara berkelahi itu juga persoalan perut. Orang pontang-panting ke sana kemari, itu juga persoalan perut. Satu negara menginvasi negara yang lainnya, meskipun dalihnya adalah mungkin lain, tetapi ujung-ujungnya adalah mengeksploitasi untuk memenuhi faktor perut ini. Itulah sehingga baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya itu memakan sesuatu makanan untuk menegakkan tulang punggungnya, sehingga memberi energi, memberi tenaga itu. Fa illam yaf'al fathuluthun li ta'amih wa thuluthu li syarabih wa thuluthu li nafsih. Maka jika tidak, maka mengisi perutnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk makanan. Begitulah nasihat baginda Rasul Muhammad SAW. Jika kita tidak ingin satu suap, dua suap untuk menegakkan tulang punggung, memberi tenaga, memberi energi, maka kita isi perut kita ini sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Itu nasihat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Lain Karl Marx, lain Sigmund Freud. Sigmund Freud ini membantah bahwa pertentangan, pertikaian, terancamnya perdamaian di dunia dalam kehidupan ini bukan persoalan perut, bukan persoalan makan, bukan persoalan mulut, tetapi persoalan farji atau persoalan kelamin. Kecerdasan atau kebodohannya, sukses atau tidaknya, menang atau kalahnya, menurut Sigmund Freud, karena bersumber dari persoalan libido, yaitu keinginan laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya seorang perempuan berkeinginan kepada laki-laki. Kalau Karl Marx persoalan makan, kalau Sigmund Freud persoalan libido. 700 tahun sebelum Karl Marx lahir dan 750 tahun sebelum Sigmund Freud lahir, telah muncul di gelanggang ilmiah, di gelanggang kehidupan pemikiran seorang pujangga muslim, juga filsuf,
Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Ada dua faktor yang menentukan seseorang itu, kehidupan itu, hidup saling mengancam satu dengan yang lainnya. Ada dua faktor yang menentukan, keduanya dibutuhkan bagi kehidupan, yaitu syahwat perut atau makan, dan syahwat faraj atau farji, atau kemaluan. Maka agama mengatur, agama memandu kedua hal tersebut. Karl Marx dan Sigmund Freud tidak memandang dua persoalan ini dari segi agama, dari segi kerohanian, tetapi mereka memandangnya dari sisi akal pikirannya. Justru keduanya menurut agama adalah faktor yang menentukan kehidupan ini, menentukan gerak langkah manusia, motivasi mereka, pertengkaran, pertikaian mereka dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man yatmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmallahul jannah." Kata Nabi, barang siapa bisa menjamin kepadaku, dia bisa menjaga dua hal ini, maka atmallahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Apa dua hal yang diperintahkan, yang dijaminkan kepada Nabi, bisa menjaganya, sehingga Nabi memberikan garansi orang itu akan masuk surga? Yang pertama adalah dia bisa menjaga sesuatu yang terletak di antara dua rahang. Sesuatu yang terletak di antara dua rahang, antara kumis dan janggut, yang dimaksud adalah mulut. Ini bisa bermakna lidah, bermakna keserakahan, ketamakan. Karena manusia ribut, persoalannya juga persoalan mulut ini. Lalu yang kedua, kata Nabi, dia bisa menjamin kepadaku, dia bisa menjaga sesuatu yang terletak di antara dua pahanya. Ternyata di antara dua rahang dan di antara dua paha itu adalah menjadi faktor yang menimbulkan kegaduhan di dalam kehidupan ini. Sehingga Nabi menjamin orang yang bisa menjaga dua hal ini, maka atmallahul jannah, dijamin surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudariku, para pemirsa yang berbahagia, inilah hadirnya bulan suci Ramadan, rupa-rupanya melatih kita agar kita bisa mengendalikan dua hal ini, yaitu mulut dan faraj kita. Bukankah di siang hari kita tidak makan, tidak minum, tidak mendekati istri kita, meskipun itu legal, meskipun itu halal, meskipun itu boleh, tapi selama puasa itu adalah sebuah pelanggaran. Sehingga Nabi memberikan jaminan, orang yang bisa menjaga dua hal ini, sesuatu yang terletak di antara dua rahangnya, sesuatu yang terletak di antara dua pahanya, atmallahul jannah. Yang pertama adalah mulut. Di bulan Ramadan ini kita tidak makan dan kita tidak minum. Ketika kita puasa, orang menyodorkan segelas minuman untuk diberikan gratis diminum saat itu, kita akan menolaknya. Meskipun ditambahi dengan 1 lembar, 2 lembar, ratusan ribu, kita tetap menolaknya. Kenapa? Karena kita tahu kita dalam keadaan berpuasa. Dan selama berpuasa kita harus mengendalikan mulut kita ini, sehingga kita dilarang berkata keji, berkata kotor, dusta, dan membuat onar. Sehingga nasihatnya baginda Rasul Muhammad SAW, "Man lam yada' qaula zur fal amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka malah mengamalkannya. Jadi tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya. Falaisa Allah hajatun fi ayyada'a ta'ami wasyarabah. Maka Allah tidak butuh rasa laparnya dan Allah tidak butuh rasa hausnya. Artinya apa? Orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa menjaga kata-katanya, mulutnya dari kata dusta, maka Allah tidak butuh rasa laparnya, Allah tidak butuh rasa minumnya. Ini menunjukkan kepada kita, bagi orang yang berpuasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum saja, tapi harus menjaga daripada ucapan-ucapan kita agar tidak merusak nilai pahala kita. Terus yang kedua, di bulan Ramadan ini kita menjaga kemaluan kita. Meskipun kepada istri kita yang sah, meskipun itu halal, meskipun itu legal, tetapi itu harus kita jaga.
Bahkan ancamannya ketika kita dalam keadaan berpuasa dan kita melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka kafarohnya adalah a'tiq raqabah, membebaskan budak. Jika membebaskan budak tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu sebagai konsekuensi pelanggaran ketidakmampuannya mengendalikan nafsu syahwatnya. Jadi sebenarnya secara hakikat di bulan Ramadan ini kita sedang dikader, kita dilatih, kita ditarbiyah, kita digembleng. Allah menjadi instrukturnya dalam teritori Ramadan ini sebagai waktu, durasi yang digunakan untuk latihan. Pesertanya adalah seluruh orang-orang beriman. Sehingga orang-orang yang berpuasa, yang diwajibkan berpuasa itu adalah bukan seluruh manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan tujuannya dengan instrukturnya adalah Allah, perangkatnya adalah puasa, pesertanya orang-orang beriman, agar kita ini menjadi manusia unggulan, manusia prestisius, manusia berkelas, manusia elit, manusia mulia. Dan mulianya manusia kalau dia memiliki takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukankah puasa ini ujung-ujungnya ayatnya adalah la'allakum tattaqun, semoga engkau bertakwa. Ini menunjukkan kepada kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Karl Marx, motivasi hidup manusia itulah makan, perut, mulut. Kalau Sigmund Freud itu libido, faroj atau farji, kemaluan. Jika kita renungkan realitas kehidupan orang-orang yang di penjara ini, sebenarnya tidak terlepas dari 2 hal ini. Makanya apa yang disampaikan Karl Marx dan Sigmund Freud itu semuanya terangkum daripada apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jaga 2 hal ini. Itu 700 tahun sebelum Karl Marx lahir, 750 tahun sebelum Sigmund Freud lahir. Itu sudah dikatakan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam gelanggang percaturan ilmiah. Dan itu bersumber dari sabda baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita renung-renungkan realitas kehidupan di lembaga pemasyarakatan, puluhan bahkan ratusan orang yang dipenjara. Jika kita jejer satu persatu, setelah itu kita tanya, kenapa Anda dipenjara? Orang yang pertama menjawab, karena saya merampok. Merampok itu ternyata persoalan perut, persoalan mulut, persoalan makan. Orang yang kedua ditanya, mengapa Anda dipenjara? Korupsi, itu juga persoalan mulut, persoalan perut, persoalan makan. Orang yang ketiga dipenjara, kenapa dipenjara? Membunuh, kenapa bisa membunuh? Karena rebutan lahan dengan tetangganya. Itu juga persoalan perut, persoalan mulut, persoalan keserakahan, persoalan makan. Lalu orang yang keempat ditanya, kenapa Anda dipenjara? Karena berselingkuh dengan orang lain. Itu berarti persoalan faraj. Jadi dunia ini ribut, dunia ini gaduh, maka ujung-ujungnya persoalannya 2 saja. Kalau tidak persoalan mulut, yaitu persoalan di antara 2 paha, yang bahasanya Rasulullah SAW, di antara 2 rahang dan di antara 2 paha. Maka siapa yang menjaga kedua hal ini, maka dia dijamin oleh Nabi atmal lahul jannah, dia akan masuk surga. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan ayat dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat, menafsirkan telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu oleh Abu Bakar As-Siddiq dipahami al-barru huwal lisan. Yang dimaksud kerusakan di darat itu adalah lisan. Wal bahru huwal qalbu. Yang dimaksud kerusakan di lautan itulah kerusakan hati. Ini adalah makna yang diinterpretasi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Terlepas dari itu semuanya, benarlah apa yang disabdakan baginda Rasul Muhammad SAW. Persoalan mulut dan persoalan farj ini membuat gaduh kehidupan ini menjadi ramai sedemikian rupa. Maka bukan tidak salah apa yang dikatakan Karl Marx, tapi kurang lengkap. Bukan salah yang dilakukan oleh Sigmund Freud, tapi kurang lengkap. Kombinasi keduanya
itu adalah merupakan substansi daripada sabda Rasul Muhammad SAW. Semakin yakin kita terhadap agama ini, sehingga apapun yang disyariatkannya, ternyata itu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat melanjutkan ibadah puasa, sehingga pengendalian kita terhadap keserakahan dan kepada syahwat kita, itu berujung pada kita berhasil meraih gelar la'allakum tattaqun. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.